Video ini dibuat untuk membantu siswa dalam memahami konsep geometri SMA kelas 10. Semuanya, pernahkah kalian merasa bahwa keindahan budaya kita menyimpan sebuah rahasia yang tak terlihat? Di balik megahnya atap rumah joglo hingga simetri sempurna pada batik kawung, seolah ada jejak-jejak pola yang sengaja dibuatnya. Pada video ini, kita tidak hanya akan melihat aspek budaya Jawa Tengah, tapi kita akan membongkar konsep matematika yang tersembunyi di dalamnya. Ya ayo, aku dari tadi lihat rumah joglo ini. Kok rasanya megah sekali ya? Ada wibawa tersendiri. Memang Nyi Sinta, rumah joglo itu bukan hanya indah, tapi juga penuh makna, termasuk dalam bentuk bangunannya. Aku penasaran deh, terutama bagian atapnya. Kenapa bentuknya tinggi dan segitiga seperti itu? Itu bukan kebetulan, bentuk atap joglo dirancang dengan perhitungan, bahkan bisa dijelaskan dengan trigonometri. Trigonometri? Jadi yang kita pelajari di kelas itu ada di rumah tradisional? Iya, justru banyak sekali. Coba kita lihat, kalau aku tarik garis dari ujung ke puncak, itu jadi segitiga ya? Benar, bahkan kalau kita fokus ke satu sisi atap, kita bisa melihat segitiga siku-siku. Oh iya, ada sisi miring, ada tinggi, dan ada alasnya. Dan dari situ, kita bisa mulai melihat pola kemiringan atap. Jadi kemiringan itu bisa dihitung, bukan cuma kira-kira. Tepat sekali. Kalau begitu, bagian sudut ini penting ya? Iya, sudut kemiringan atap ini disebut sebagai sudut theta. Lalu, hubungan antara tinggi, alas, dan sudut itu bagaimana? Dalam trigonometri, terdapat perbandingan sisi terhadap sudut. Seperti sinus, kosinus, dan tangan itu. Betul sekali, untuk kemiringan atap dapat menggunakan tangan. Kenapa tangan? Karena tangan membandingkan tinggi dengan alas, itu sesuai untuk melihat seberapa curam atap. Nah, Nyi Sinta, mari kita perhatikan atap rumah joglo Semartinandu ini. Bentuknya adalah segitiga sama kaki, bukan? Tahukah kamu bahwa ketika segitiga sama kaki dibagi dua, maka akan terbentuk segitiga siku-siku? Dalam matematika, segitiga siku-siku erat kaitannya dengan trigonometri dasar, yaitu perbandingan sinus, kosinus, dan tangen, yang sebelumnya aku sebutkan. Mari pelajari lebih lanjut, teman-teman. Wow, sungguh menakjubkan ya, dia Ayu. Berarti kalau kita tahu tinggi dan alasnya, kita bisa hitung sudut kemiringannya ya. Begitupun sebaliknya. Betul sekali. Jika kita ingin mencari sudutnya saja, kita menggunakan fungsi arkestan atau titik. Coba kita terapkan. Misalkan sebuah pendopo memiliki tinggi tiang tengah atau berujung setinggi 3 meter dari batas atap bawah dan jarak horizontal dari tengah ke pinggir atap adalah 4 meter. Berapa sudut kemiringannya? Mari kita hitung bersama-sama ya. Wah, jadi kita bisa memastikan atap tidak terlalu landai agar air hujan turun dengan lancar, tapi juga tidak terlalu curam agar genteng tidak merosot. Benar, dari sini kita bisa merenungkan beberapa hal penting. Yang pertama, hubungan variabel. Semakin tinggi T atap dengan alas atau A yang tetap, maka nilai tangan akan semakin besar, yang berarti sudut kemiringan semakin curam. Yang kedua, kearifan lokal. Para tukang bangunan zaman dulu mungkin tidak menggunakan kalkulator, tapi mereka memiliki rasio tradisional seperti perbandingan pengeret dan soko yang sebenarnya adalah penerapan praktis dari ilmu trigonometri ini. Yang ketiga, ada ketepatan struktur, yaitu matematika bukan sekedar angka di atas kertas, tetapi alat untuk memastikan keamanan dan keindahan sebuah hunian. Ternyata, di balik indahnya bentuk atap tradisional kita, tersimpan perhitungan matematis yang sangat logis ya. Dan menariknya, Nyi Sinta, konsep matematika seperti ini tidak hanya kita temukan pada bangunan saja loh, tapi juga dalam berbagai karya budaya lainnya. Oh ya, seperti apa dia Ayu? Coba kita perhatikan lebih dekat hal-hal di sekitar kita. Kadang, tanpa kita sadari, pola matematika itu justru terlihat dari sesuatu yang kita kenakan sehari-hari. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, coba kamu perhatikan kain yang sedang dijemur itu. Aku perhatikan kain itu motifnya sangat konsisten, seperti tidak ada ujungnya. Nyi, itu adalah motif kawung. Coba Nyi Sinta lihat, bentuknya menyerupai irisan buah atap atau kolang-kaling yang disusun 4 penjuru. Pantas saja terlihat sangat seimbang. Sepertinya ada rahasia di balik cara mereka menyusunnya ya. Rahasianya ada pada pola geometrisnya, Nyi. Coba perhatikan, setiap satu kelompok motif terdiri dari 4 elips atau lingkaran yang berpusat pada satu titik tengah. Oh iya benar. Dan setiap kelompok itu berada di dalam sebuah bidang yang sama luasnya. Kalau aku tarik garis bayangan, maka terbentuk kotak-kotak ya. Nah, betul nih, garis bayangan itu membentuk jaring-jaring persegi. Inilah yang menjaga agar motif tidak bertabrakan satu sama lain. Berarti untuk membuat kain sepanjang ini, pembatik harus sangat teliti menghitung ukuran kotaknya ya?
Betul nih, disinilah matematika berperan. Kita harus melihat hubungan antara sisi persegi dengan diameter lingkaran yang ada di dalamnya agar tetap proporsional. Jadi, jika kotaknya membesar, lingkarannya juga harus ikut membesar secara akurat ya? Benar sekali, itu disebut prinsip dilatasi atau penskalaan dalam geometri. Mari kita bedah rumusnya nih, anggaplah satu motif berada dalam persegi dengan sisi. Lalu bagaimana dengan lingkarannya? Jari-jarinya adalah setengah dari sisi persegi. Rumusnya adalah lingkaran itu kelilingnya 2 kali V kali R. Luas lingkaran, rumusnya V kali R kuadrat. Kalau persegi, rumus kelilingnya adalah 4 kali sisi, luas perseginya adalah sisi kali sisi. Coba kita terapkan rumus luas persegi dan lingkaran pada motif kaung ini. Jika diketahui sisi dari motif persegi 20 cm, maka jari-jari yang didapatkan dari motif lingkarannya 10 cm ya. Benar sekali. Lalu kita bisa menghitung luasnya dari rumus yang kita paparkan tadi. Apabila sisi persegi 20 cm, maka luasnya adalah 20 cm kali 20 cm. Maka hasilnya adalah 400 cm kuadrat. Lalu untuk luas lingkarannya dengan jari-jari 10 cm, yaitu kita menggunakan rumus V kali R kuadrat. Maka 3,14 dikali 10 cm kuadrat, yaitu hasilnya 314 cm kuadrat. Wah, berarti selain dihitung luasnya, motif ini juga harus dibuat dengan sangat rapi ya, Dia Ayu. Soalnya kalau aku perhatikan, setiap bentuknya kok terlihat sama semua. Coba perhatikan lebih teliti. Setiap kelopak pada motif kaung ini berbentuk dan ukurannya memang dibuat sama persis. Nah, dalam matematika, kondisi seperti itu disebut sebagai kongruen, yaitu ketika dua bangun memiliki bentuk dan ukuran yang identik. Jadi, keindahan batik ini bukan hanya dari pola yang berulang, tapi juga karena setiap bagiannya kongruen ya. Tepat sekali, justru dari kekongruenan itulah tercipta kesan seimbang dan harmonis pada motif batik kawung ini. Luar biasa, ternyata di balik selembar baju yang cantik, ada perhitungan dan konsep matematika yang sangat teliti. Itulah indahnya etnomatematika nih, seni dan logika bersatu dalam budaya kita. Ternyata matematika bukan sekedar angka-angka mengerikan yang ada dalam buku, tetapi juga dasar yang memberikan kekuatan pada bangunan joglo hingga menciptakan harmoni dalam batik kawung. Dengan memahami geometri, kita belajar menghargai bagaimana kecerdasan masa lalu membangun peradaban yang seimbang dan tak lekang waktu. Sekarang, cobalah tengok di sekitarmu, rahasia matematika apa lagi yang sedang menunggumu untuk ditemukan. Sampai jumpa lagi.